Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Umsida, senang sekali saya Ranisha Hanifa. Saat ini sudah kedatangan tamu spesial ya, yakni the Head of English Education Study Program, Dr. Vika Megawati MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Rani. Dan juga tidak ketinggalan ya, the Secretary of English Education Study Program, Miss Sheila Agustina MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ini kita seringnya manggilnya dengan bahasa mem ini ya. Oke, nah saat ini di podcast Umsida Menyapa kita akan membahas mengenai tadi di opening sudah kelihatan ya, kita menggunakan sedikit bahasa Inggris nih ya. Kita akan membahas mengenai English Education Study Program atau pendidikan bahasa Inggris di Umsida nih Sobat Kampus ya. Oke, sekarang singkat nih Mem ya. Mungkin kita harus kenal dulu karena Sobat Kampus atau Sobat Umsida ini kan tidak hanya mahasiswa Umsida nih ya, tapi juga tentunya para calon mahasiswa atau calon wali mahasiswa. Nah, mereka pengen tahu dulu pendidikan bahasa Inggris di Umsida itu seperti apa sih? Mungkin dari Mem Vika terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Rani. Iya. Oke, baik. Untuk prodi pendidikan bahasa Inggris di Umsida itu merupakan salah satu prodi di Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan. Wah. Dan di dalamnya tentunya kami merancang suatu pembelajaran di mana kami membekali mahasiswa dengan keilmuan pendidikan bahasa Inggris. Jadi sudah dapat diterka ya, ketika itu ada kata-kata pendidikan, nantinya itu akan mencetak guru ya, para calon guru untuk mata pelajaran bahasa Inggris terutama di level SMP dan SMA. Namun di prodi pendidikan bahasa Inggris kami ada keunikan tersendiri Mbak Rane ya. Ada edupreneurship. Ya, di mana itu difasilitasi dengan beberapa mata kuliah bisnis Inggris yang nantinya ketika ada di lapangan mahasiswa akan tidak hanya bisa keilmuan pendidikan bahasa Inggris namun juga terbekali dengan keterampilan-keterampilan dari sisi bisnis Inggrisnya. Oh iya. Luar biasa ya Sobat Kampus, itu tadi sekilas saja sudah sangat menarik ya. Tadi Mem Vika juga sudah menjelaskan the difference between English education in Umsida dan juga di luar ya, maksudnya di universitas lain begitu ya. Tadi sudah disebutkan. Padahal saya mau nanya itu Mem ya. Oke. Kemudian selanjutnya ini kan seringkali setiap universitas mengikuti program kementerian mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka nih. Betul. Apakah PBI Umsida ini juga aktif mengikuti kegiatan itu? Silahkan Michelle. Oke, jadi kalau untuk PBI Umsida sendiri itu sudah sering ya kita untuk mengikuti program-program MBKM yang dilaksanakan oleh kementerian, baik eksternal maupun internal. Jadi ada banyak sekali Mbak Rani untuk program-program MBKM kita seperti praktisi mengajar, kemudian ada asistensi mengajar, ada Umsida mengajar juga bentuk internal MBKM kami, kemudian ada pertukaran mahasiswa. Tidak hanya pertukaran mahasiswa nasional saja, tapi kita juga ada pertukaran mahasiswa internasional. Wah, berarti sudah mengirim mahasiswa ke luar negeri ini? Ya. Wah, ini di mana? Dalam beberapa periode itu kita ke Thailand juga pernah, gitu. Untuk short course, untuk KKN dan lain sebagainya. Wah, ini senang banget ya. Jadi mahasiswa PBI ini, terutama saya sendiri sebagai alumni PBI ya, ini ternyata tidak hanya belajar di dalam kampus, tapi juga dikirim ke luar negeri bahkan ya. Oke, itu tadi mengenai MBKM. Sekarang kita kembali lagi nih ya, untuk meyakinkan para sobat kampus ini ya, sebenarnya tenaga pengajar yang ada di PBI Umsida itu kualifikasinya seperti apa sih Mem? Gitu. Untuk meyakinkan para calon mahasiswa gitu. Silakan Mem. Oke, baik. Untuk tenaga pengajar pastinya kita memiliki dosen-dosen yang berlatar belakang pendidikan bahasa Inggris juga. Jadi otomatis keilmuan yang didapat dari studi baik S2 maupun doktoralnya
akan sangat linear dengan prodi pendidikan bahasa Inggris ini, jadi tidak perlu khawatir. Dan alhamdulillah sudah 50% dari tenaga pendidik di PB ini sudah bergelar doktor. Masya Allah, luar biasa. Ya, seperti itu Mbak Rani. Ini juga menjadi sebuah alasan ya, kemarin kita sudah melihat Dekan FPIP Ibu Dr. Septi juga sudah ke podcast kami nih ya, di podcast Umsida Menyapa, menjelaskan bahwa PBI ini juga sudah terakreditasi A nih Sobat Kampus ya. Ini juga salah satu faktornya dari tenaga pengajar yang sudah kompeten di bidangnya, salah satunya sudah lulus dari S3, kemudian dari jabatan fungsional juga sudah menjadi lektor atau lektor kepala. Alhamdulillah ya. Sebentar lagi mungkin PBI akan memiliki guru besar atau profesor ini. Amin. Ya, insya Allah ya. Oke, soon. Kemudian ini tentunya sudah beberapa tahun ya PBI ini sudah di Umsida dan banyak sekali alumninya, terutama saya sendiri. Ini karir profil ya, profil karir lulusan PBI itu bagaimana sih, Mam? Oke, untuk profil lulusan banyak sekali sebenarnya ya, tidak hanya menjadi pendidik bahasa Inggris di tingkat SMP dan SMA sebagai profil lulusan utama, namun secara hasil dari tracer study banyak lulusan kami yang sudah diterima di instansi-instansi di luar pendidikan, di luar lembaga pendidikan, misalnya mungkin di perbankan juga ada, maupun di dinas-dinas lainnya. Dan yang paling banyak testimoni dari teman-teman alumni itu mereka bisa mengimplementasikan ilmu EYL-nya. Jadi baik dari level preschool maupun SD, nah mereka diterima dengan baik sekali di masyarakat, sehingga keilmuan yang mereka dapat dari prodi kami sangat bermanfaat buat para alumni ya. Tadi sudah disebutkan nih ya beberapa pendidikan yang ada di PBI ya. Tadi sudah ada Business English ya untuk teman-teman yang pengen jadi edupreneur. Betul. Juga ada EYL, English for Young Learners nih ya. Dan jadi para pendidik. satu lagi Mbak Rani, mohon maaf, itu ada translation. Salah satu alumni kami ya Bu Sela ya, menjadi translator dan juga proofreader, sehingga bisa menjadi praktisi mengajar di prodi PBI juga, sehingga tidak ada yang tidak mungkin meaningful tidak ada yang tidak meaningful di prodi kami, jadi semuanya terserap, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi lulusan kami nih Mbak Rani ya, tidak hanya sebagai karyawan gitu ya, tapi juga ada yang punya bisnis. Tadi contohnya yang punya bisnis translation itu tadi. Jadi dia mendirikan CV, betul. Dia nggak ikut orang Mbak Rani, dia punya bisnis sendiri gitu, betul. Jadi itulah tujuan edupreneurship-nya di PBI Umsida itu seperti itu. Jadi mereka diharapkan untuk memiliki bisnis sendiri, tidak hanya jadi guru atau karyawan. Tidak hanya jadi guru, jadi edupreneur ini luas ya. Mungkin teman-teman mengiranya edupreneur hanya sekedar punya les-lesan privat, lebih dari itu bahkan ya. Ada yang punya travel sebagai tour guide, ada juga sebagai translation itu tadi. Translation ini luar biasa ya Sobat Kampus. Ini kalau bisa dicupik sedikit ya, gajinya luar biasa besar ini translation. Karena sekarang sangat banyak ya. Sangat banyak dibutuhkan. Betul. Karena ya bahasa Inggris ini kita tahu lah ya, bahwa bahasa Inggris ini sebagai bahasa internasional. Semua orang di dunia ini kalau bertemu pasti ketemunya menggunakan bahasa Inggris. Mulai masuk ke semua orang menggunakan bahasa Inggris nih baru-baru ini kami baca di umsida.ac.id, teman-teman dari pendidikan bahasa Inggris ini juga ikut dalam kegiatan kemarin International Student Exchange, betul ya Mel? Iya, betul. Itu kemudian para tamunya adalah mahasiswa dari University Malaya yang mereka kebangsaan China. Nih, mulai memasuki kegiatan atau program-program yang ada di PBI. Boleh dijelaskan Mem, termasuk kegiatan kemarin itu seperti apa sih sebenarnya Mem? Oke, jadi itu adalah kegiatan fakultas sebenarnya, dan di dalamnya prodi PBI sangat berantusias untuk berkontribusi di dalamnya. Di antaranya kami mengirimkan 2 mahasiswa kami untuk menjadi LO atau tour guidingnya mereka, dan ini sangat linear sekali ya Bu Sela dengan kegiatan yang dilaksanakan di kelas business management, di mana mereka sudah praktek untuk menjadi tour guiding, dan kemarin mereka mengaplikasikannya secara langsung, secara real ya, dengan mahasiswa dari University Malaya. Dan yang kedua, di dalamnya juga
para mahasiswa kami yang tergabung dalam HIMA juga membuat suatu kegiatan di mana ada FGD, mereka saling sharing, bertukar informasi, budaya dan juga kebiasaan. Ya, sehingga interaksi antara mereka terjalin dengan menggunakan bahasa Inggrisnya. Jadi hebat sekali waktu itu ya, sukses lancar kegiatannya. Sukses dan lancar. Dan satu lagi, dan ada ini juga kemarin itu kan ada kelas internasional, ya. Betul. Dan kemudian ada paper presentation juga dari peserta dari University Malaya itu, mereka di kelas-kelas. Dan kontribusi Prodi PBI yaitu mengirimkan beberapa mahasiswanya untuk menjadi moderator. Wow. Dan karena sesuai dengan judulnya ya, kelas internasional, so they have to speak English. Mereka harus menggunakan bahasa Inggris dalam memoderatori acara tersebut. Betul. Begitu. Ya, dan itu sangat linear ya. Betul. Jadi teman-teman mahasiswa ini sekali lagi tidak hanya sebagai guru ya, walaupun profilnya pendidikan ya, Betul. tidak hanya sebagai guru, translation, tour guide, tapi juga public speaker ya, Oh, karena iya. sudah membahas, sudah menguasai Seperti sudah Mbak Rani buktinya menguasai tadi. Ya, Mbak Rani sudah sendiri. menguasai bahasa yang luas sekali, tidak hanya bahasa Indonesia tapi juga bahasa Inggris. Saya salah satunya. Agak sombong ini ya jadinya. Iya, betul sekali, karena memang saya sendiri sebagai alumni nih Mem ya, merasa sangat terbantu dan sangat rasanya ini pilihan yang sangat cocok untuk saya karena telah memilih pendidikan bahasa Inggris begitu ya. Karena public speaking itu juga kami pelajari di bahasa Inggris. Seringkali nih ya teman-teman, saat kuliah nih saya seringkali mendapati tugas sebagai public speaker, presentasi apa, sehingga ini menjadi hal yang terbiasa buat saya begitu ya. Oke. Tadi sudah membicarakan mengenai lulusan PBI, kemudian kegiatan yang ada di PBI. Selain dari kegiatan fakultas kemarin, apa PBI punya kegiatan sendiri nih, Mem? Banyak sekali sebenarnya ya, di antaranya kami telah mengirimkan mahasiswa kami untuk ke Lei, Thailand. Ya, di situ adalah program International Internship, di mana mahasiswa kami menjadi pengajar di sekolah dasar di sana. Dan subhanallah banyak sekali pengalaman yang mereka dapat selama 4 bulan. Mereka kembali dengan banyak cerita, dan cerita alhamdulillahnya juga sukses mengajar di sana. Dan pihak dari Lei sendiri juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi mahasiswa kami. Jadi salah satunya adalah itu. Di samping kegiatan online juga ada ya, online community service. Betul. Ya, dan juga apa, Bu Sela mungkin menambahkan? Kita pernah ada ini ya, online course itu ya. Online Jadi course. ada beberapa mahasiswa kami yang mengikuti online course. Jadi mereka itu ada kuliah secara daring gitu, dan mereka mengambil beberapa mata kuliah di beberapa perguruan tinggi luar negeri. Begitu. Wow, jadi mereka mengambil mata kuliah di perguruan luar negeri. Salah Iya, satunya apa aja itu, Mem, perguruannya? Eh, Barangkali masih ingat karena pasti banyak banget ya. Asia University Taiwan. Wah, di Taiwan juga. Betul. Nih, Mem. Kemudian Wah, Oxford. Oxford atau Harvard gitu ya. Kemudian ada itu universitas yang sangat didamba-dambakan Betul. semua mahasiswa yang ada di dunia ini kayaknya ya. Oke, luar biasa nih, Mem. Kemudian nih, tadi sudah membahas mengenai mahasiswa UMSIDA nih. Selama 4 tahun mereka kuliah ini tentu prestasi yang mereka hasilkan sangat banyak sekali ya, Mem. Bukan hanya akademik tapi juga non-akademik. Nah, yang Mem Vika dan juga Mem Sheila kenali nih ya, mahasiswa UMSIDA khususnya PBI ini prestasinya seperti apa sih, Mem? Mungkin sahabat kampus juga perlu tahu nih, Mem. Ya, dari akademiknya dulu mungkin ya, Ya, Mbak dari Rani, ya. Dari akademik, akademiknya tentunya tidak jauh dari keterampilan yang mereka dapat di prodi kami. Ada yang pernah menjadi juara essay competition di tingkat nasional, ada juga dalam bentuk misalnya poster, ya, poster, digital poster yang isinya mengandung konten berbahasa Inggris. Kemudian ada juga perlombaan mengenai media pembelajaran, ya. Jadi mereka harus mengajar dengan media pembelajaran yang mereka kembangkan, yaitu pada mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi mereka berhasil menyabet juara 2 di tingkat nasional, dan bagi yang essay itu di 3 besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, ada lagi sih
research ya, research karena paper. ya mahasiswa kami sudah mulai terbiasa untuk membaca jurnal ya, supaya mereka bisa melengkapi tugas akhirnya. Betul. Jadi di semester 7, 6 itu mereka sudah tahu Aktif bagaimana ya, membaca artikel mengenai ya. artikel, Betul, jurnal gitu sehingga ya. ketika ada perlombaan menulis riset dalam bentuk paper, nah mereka sangat antusias sekali, dan kemarin sudah dibuktikan dari partisipan mereka mendapatkan peringkat 1 sampai 3. Peringkat ya. 1 sampai Iya, 3 ya, benar. Sudah 3 periode berturut-turut kita selalu mendapatkan hasil yang maksimal di research paper Iya, competition kayaknya seperti tidak pernah itu. lepas dari juara 1, 2, 3 ya. Pasti menyabet juara ini ya Betul, teman-teman betul. PBI ini ya. Luar biasa. Kemudian di non-akademik nih, Ya, prestasi non-akademik. non-akademik. Untuk prestasi non-akademis itu beberapa mahasiswa kami itu seringkali memenangkan lomba nasional dan internasional ya Mbak Rani. Nasional, Itu seringkali yang berkaitan dengan olahraga seperti karate atau tapak suci, tapak suci. seperti itu. Ya, Ya. Pak Suci ini salah Ada satu lagi. perform yang di UMSIDA. Hubungannya dengan public speaking, Wah. yaitu content creator. Oh, konten iya Content banyak. creator. Banyak sekali mahasiswa kami yang memenangkan kompetisi-kompetisi yang berkaitan dengan membuat konten untuk Membuat diupload di konten. TikTok atau diupload di YouTube dan lain sebagainya. Dan itu pasti juara. Iya. Pasti juara. Juara. 1, 2, 3 betul. Mahasiswa PBI ini pasti juara ya, nggak ada yang pulang tangan kosong ini kayaknya ya. Oke, itu tadi mengenai prestasi mahasiswa. Untuk selanjutnya Mem, sebagai Head of Study Program nih, kegiatan selanjutnya yang akan digelar PBI ini apa kira-kira? Oke, bagi kami Prodi PBI, kami ingin terus meningkatkan aktivitas yang berhubungan dengan kerjasama kami dengan baik nasional maupun internasional. Iya. Terutama di 3 hal Mbak Rani, yaitu pendidikan, di mana kami berusaha untuk berkolaborasi, untuk saling bertukar tenaga pengajar ya, antara misalnya yang pernah kami lakukan dengan Universitas Muhammadiyah Jember ya, salah satu dosen kami kirim ke sana dan sebaliknya. Ke depan juga akan kami teruskan mungkin ke kampus-kampus lain, ya baik yang nasional atau internasional, baik itu offline ataupun online. Dan yang kedua, kolaborasi riset dan Abdimas juga. Kami sudah melakukan kegiatan dengan beberapa kampus luar negeri untuk riset ini, dengan dibuktikan sudah publishnya artikel itu dengan nama-nama beliau dari Thailand maupun dari Malaysia. Nah, itu akan tetap kami jaga kekonsistensiannya sehingga rekognisi internasional nanti tidak terlalu sulit untuk kami persiapkan. Betul, karena Iya. ini capaian universitas ini selanjutnya adalah mencapai national recognition ya. Oke. Ini jadi dari segi fakultas sampai prodi juga ikut luar biasa ini berjuang ya. Terima kasih Demi sudah national diingatkan. Ini banyak sekali tugasnya tentu dari prodi ya Mem soal itu ya Mem. Oke. Oke, luar biasa itu tadi mengenai PBI, kegiatan PBI begitu ya Mem. Kemudian nih selanjutnya, ini mungkin singkat saja ya Mem, karena mungkin sobat kampus atau sobat UMSIDA ini yang ingin berkuliah tidak hanya mereka yang dari fresh graduate SMA, tapi juga mungkin teman-teman yang dari saat ini lulus SMA kemudian bekerja dulu, kemudian ingin bekerja sambil berkuliah. Nah, ini sudah dijelaskan juga oleh Wakil Rektor bahwa UMSIDA memberikan fasilitas pembelajaran secara hybrid, luring maupun daring gitu ya Mem. Apakah ini juga dilakukan di pendidikan bahasa Inggris nih Mem? Apakah sudah ada teman-teman yang bekerja kemudian juga berkuliah untuk kuliah di UMSIDA terutama di PBI Mem? Oke. Kalau untuk kelas hybrid, insya Allah kami bisa memfasilitasi Mbak Rani, dan juga ada program RPL. Jadi bagi para calon mahasiswa yang posisinya sedang bekerja, terus mempunyai pengalaman kalau saat dulu itu pernah berkuliah terus putus di tengah jalan, sehingga kami jika bisa direkognisi untuk setara dengan KRS di prodi kami, nah itu bisa gabung bersama kami nanti, tidak akan selama mahasiswa reguler untuk periode perkuliahannya. Jadi insya Allah kami berikan yang terbaik untuk pelayanan bahasa Inggris ya, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Jadi ini bukan hanya yang sambil bekerja, tapi tadi Memfika bilangnya sudah putus kuliah kemudian ingin berkuliah lagi juga bisa dikonversikan bisa seperti itu melanjutkan, Mem, ya.
bisa melanjutkan dan tidak perlu dari nol lagi gitu. Mungkin tinggal melanjutkan 4 semester, 2 tahun, 3 tahun ya, begitu ya Mem ya. Kemudian mungkin juga RPL ini bisa juga untuk teman-teman yang sudah mengajar sebagai guru. Apalagi kalau pengalamannya linear ya Mem ya. Mengenai bahasa Inggris, wah pasti itu konversinya banyak sekali. Bisa kuliah tinggal 2 semester sudah menjalankan kuliah dan mendapatkan gelar sarjana nih teman-teman. Oke, luar biasa sekali Mem Vika, tapi sayangnya waktu kita tidak begitu panjang nih Mem ya. Mungkin lain kali kita akan bertemu lagi dan berlanjut nih mungkin podcast khusus PBI begitu ya. Karena ini panjang sekali kalau dibahas nih teman-teman. Silahkan nih Mem Vika dan juga Miss Sheila menghadap ke kamera dan mengajak para calon mahasiswa untuk berkuliah di PBI nih Mem. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Rani. Baik, bagi para calon mahasiswa Prodi PBI, silahkan gabung bersama Prodi kami untuk bersama-sama kita sukseskan pembelajaran pendidikan bahasa Inggris dan juga merasakan atmosfer edupreneurship di Prodi kami. Luar biasa, boleh kita beri tepuk tangan dong buat teman-teman yang ada di studio. Ya, itu tadi karena keunikan dari PBI sekali lagi adalah edupreneurship, bukan hanya sebagai tenaga pengajar tapi juga sebagai pengusaha di bidang education, utamanya pendidikan bahasa Inggris. Itu tadi dari Mem Vika. Silahkan dari Miss Sheila sekaligus closing statement mungkin Mem. Oke. Sekali lagi mungkin ya untuk mengundang teman-teman yang tidak hanya yang ingin berminat menjadi guru, tapi juga untuk menjadi businessman, translator atau tour guiding, yuk kita join di PBI Umsida. PBI Umsida, luar biasa. Terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi dong. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada dua tamu kita yang luar biasa nih ya, Sobat Kampus. Ada Kak Prodi sekaligus Ibu Sek Prodi dari Pendidikan Bahasa Inggris. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di podcast kami. Terima kasih juga Mbak Reni sudah menjadi bagian dari PBI. Betul, ya, tentunya ya, dan itu seharusnya saya yang berterima kasih banyak nih ya. Sedikit mengenai PBI dari saya sebagai alumni nih ya teman-teman. Yang saya dapatkan ini luar biasa banyak sekali, bukan hanya pendidikan tapi juga support. Nah, support ini terutama dari Head of Study Program Mem Vika dan juga Miss Sheila, ini supportnya luar biasa teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau sudah tergabung di PBI bukan hanya belajar mengenai akademis tapi juga non akademis atau segala skill yang dimiliki pasti didukung luar biasa dari Prodi ini ya. Seperti yang saya rasakan sendiri, saya sudah mengikuti beberapa lomba dan itu tidak pernah lepas dari perhatian Mem Vika dan juga Miss Sheila. Bahkan kedua dosen inilah yang memberikan saya dari mulai informasi mengenai lomba ya, melihat skill yang saya miliki di bidang public speaking. Beliau-beliau ini langsung aktif ya, ada perlombaan mengenai public speaking, saya langsung diinformasi, begitu juga dukungan-dukungan lainnya, bahkan Umsida juga mendukung dari segi dana, transportasi dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Sudah tidak ada yang bisa diragukan lagi teman-teman ya, segera join di Pendidikan Bahasa Inggris Umsida. Oke, begitu saja ya mengenai Pendidikan Bahasa Inggris Umsida. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman Sobat Kampus yang sudah menyaksikan. Ya, sampai jumpa lagi di podcast Umsida Menyapa di episode-episode selanjutnya tentunya dengan prodi-prodi menarik lainnya yang ada di Umsida. Sekian dari saya Rani Syahdah Hanifah Esa host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.